Selamat pagi rekan-rekan, perkenalkan nama saya Rizky Okti Aryani, mahasiswi Magister Manajemen Universitas Lampung. Sebagai salah satu proyeksi UAS, mata kuliah Manajemen Strategik, saya akan menjelaskan strategi yang saya gunakan dalam memimpin perusahaan telekomunikasi. Sebagai seorang CEO dari perusahaan telekomunikasi, saya menerapkan salah satu cara strategi yang diambil dari buku David mengenai strategic planning USA yang akan saya terapkan pada perusahaan saya, para lain. Mengacu kepada perkembangan industri 4.0 dan society 5.0 menuntut kita untuk maju mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan tuntutan zaman yang ada. Terlebih karena saya memimpin perusahaan telekomunikasi yang semua perkembangannya serba cepat, maka saya dituntut untuk memiliki ide-ide cemerlang yang harus saya terapkan pada perusahaan saya agar perusahaan saya dapat tetap bertahan. Menganut pada tuntutan zaman, di dalam telco industri terdapat 5 perubahan yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat. Yang pertama yaitu teknologi 5G. Dengan teknologi 5G, pertukaran di dunia telekomunikasi dan perubahan di industri ini akan terjadi dengan sangat cepat dan membutuhkan kapasitas yang sangat besar. Dengan kemunculan teknologi ini akan membuka peluang yang baru terhadap hal lain seperti AI, AR, kemudian IoT, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, munculnya penggunaan IoT atau Internet of Things untuk membantu pekerjaan manusia. Jadi kita bisa ambil peluang sebagai penyedia layanan koneksi. Kemudian yang ketiga, perkembangan cloud computing. Karena untuk saat ini sudah jarang perusahaan-perusahaan yang mengarsipkan dokumen-dokumennya melalui media kertas atau media cetak, sehingga ini menjadi peluang untuk kami untuk menjual layanan cloud. Kemudian yang keempat yaitu AI. Sekarang semua serba AI, pengeditan foto via AI, generate tugas via AI, dan itu menjadi peluang bagi kami. Kemudian yang terakhir layanan OTT, jadi kita masih ada peluang untuk menciptakan satu aplikasi yang end-to-end seperti WhatsApp, dan itu masih sangat ada pasarnya, sehingga masih menjadi peluang juga bagi kami. Dengan kemampuan mengenerate income dari kelima hal tersebut, saya meyakini bahwa perusahaan yang saya pimpin ini dapat melakukan ekspansi bisnis secara global. Berbicara mengenai strategi, saya menerapkan 5 strategi pada perusahaan saya sehingga bisa berkembang hingga saat ini. Yang pertama tentunya berfokus pada inovasi. Jadi kita mempunyai tim khusus, tim R&D itu yang memang dirancang untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, baik itu dari produk maupun dari segi layanan. Kemudian yang kedua, kami berani untuk berinvestasi pada infrastruktur. Kami berani untuk membangun infrastruktur pada daerah 3T yang minim sinyal, sehingga perusahaan kami dapat mengambil semua peluang di market share. Kemudian yang ketiga, memperluas pasar. Seperti yang saya jelaskan tadi, kami berani untuk mengambil resiko memasuki pasar pada daerah-daerah yang cukup tertinggal, yaitu 3T, yang itu belum, saya yakin tidak semua perusahaan telekomunikasi berani mengambil resiko tersebut. Dan yang 4, berfokus pada strategi pemasaran. Untuk memasarkan layanan retail, kami bekerja sama dengan mitra marketer individu untuk memasarkan produk-produk layanan kami secara retail di sekitar tempat tinggalnya, sehingga pelanggan dapat merasa lebih dekat dan mitra tersebut bisa menampung pengaduan yang kemudian dapat di follow up ke kami, kemudian langsung kami tindak lanjuti. Kemudian yang kelima, kami fokus pada pelanggan. Jadi kami sangat mendengarkan feedback maupun keluhan-keluhan yang diberikan dari pelanggan, dan kami menyediakan customer service yang ready on call 24 jam. Baik, jadi begitulah langkah-langkah strategis yang saya terapkan dalam memimpin perusahaan saya, dan ini terbukti kami sudah memasuki 20 tahun dan perusahaan kami semakin grow up. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih, sampai berjumpa kembali.